Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya gue bisa membahas final season dari kartun Amphibia season yang kedua. Buat yang belum tahu kenapa video ini lama banget dibuat, kalian bisa cek aja di komunitas YouTube gua. Di situ gue sudah menjelaskan kenapa pembahasan episode terakhir ini agak begitu lama dibuat. Tapi intinya pada tanggal 1 Mei kemarin, Disney membatalkan penayangan episode ini. Tapi sayangnya bocoran dari episode ini sudah tersebar ke seluruh internet. Sang kreator dan para fans menjadi sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Disney. Sebagai gantinya, Disney mengumumkan kalau final season dari Amphibia akan rilis pada tanggal 22 Mei kemarin. Dan lebih bagusnya lagi, mereka juga menambahkan konten baru dalam episode ini, yaitu terdapat intro dari Amphibia season ketiga di post credit scene-nya. Jadi ya kurang lebih begitulah kronologi dari kekacauan ini. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan scene flashback sebelum terjadinya peristiwa di season yang pertama. Kalau di final season yang pertama, kita mendapatkan sudut pandang dari Anne dan Sasha sebelum mereka mendapatkan kotak musik. Untuk kali ini kita diperlihatkan dengan sudut pandang Marcy. Di sini Marcy terlihat sedang membaca banyak buku di salah satu perpustakaan. Tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari Sasha kalau hari ini adalah ulang tahun Anne. Sebelum ia pergi, Marcy melihat seorang penjaga pustaka menjatuhkan sebuah buku. Buku tersebut berisikan panduan mengenai berbagai macam sihir dan misteri. Ketika Marcy membuka buku itu, terdapat sebuah gambar yang sangat tidak asing. Dan gue yakin kalian semua udah pada tahu ini gambar siapa. Untuk sekarang gue gak bakal membahas lebih dalam mengenai halaman dalam buku ini. Karena rencananya gue bakal membahasnya di pembahasan mengenai kartun Gravity Falls nanti. Berikutnya, Marcy melihat halaman yang menggambarkan sebuah benda yang bernama Calamity Box, atau yang biasa kita sebut dengan kotak musik. Tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari ayahnya untuk kembali ke rumah. Scene berpindah ke rumah keluarga Marcy, di mana kita bisa melihat Marcy keluar dari rumahnya dengan sangat sedih. Untuk saat ini kita masih belum mengetahui penyebab konflik antara Marcy dan kedua orang tuanya. Dalam pelariannya, Marcy melihat sebuah benda yang sangat tidak asing di dalam toko barang antik. Ia sadar kalau benda itu adalah Calamity Box, sebuah benda yang dapat mengirim pemakainya ke dunia lain. Ia pun mengirim foto dari Calamity Box kepada Sasha, dan kurang lebihnya, scene ini akan terhubung dengan pembukaan di final season yang pertama. Setelah itu, kita pun kembali ke masa sekarang, di mana Anne, Sasha, Marcy, Graham, dan para planter sedang menuju Newtopia untuk bertemu dengan King Andreas. Di sana, Sasha dan Graham menutup diri mereka dengan jubah agar tidak terlihat oleh para penjaga dan warga lokal. Mengingat Graham merupakan buronan Newtopia. Mereka pun sampai di ruangan Andreas dan Anne segera memberikan kotak musik itu kepada Andreas. Tiba-tiba Graham langsung mengambil kotak musik itu dan mereka berdua mengungkapkan rencana mereka selama ini. King Andreas menjadi sangat marah dan segera menyerang Graham. Akan tetapi Sasha mengancamnya dengan akan menjatuhkan kotak musik. Hal ini membuat Andreas teralihkan dan Graham memukul kakinya. Ia juga memberikan aba-aba ke seluruh pasukan kodok untuk menyerang Newtopia dan mengancam akan membunuh King Andreas apabila tentaranya balik melawan. King Andreas pun dibawa ke penjara bawah tanah dan kini Sasha dan Graham menjadi pemimpin baru di Newtopia. Hal ini tentu saja membuat Anne menjadi sangat marah dan ia langsung memutuskan pertemanannya dengan Sasha. Sasha tanpa ragu mencoba untuk mengirim Anne dan Marcy kembali ke bumi. Tetapi mengingat kalau batu permata milik Anne belum terisi penuh, kotak musik tersebut tidak bekerja. Sasha pun terpaksa harus membawa mereka ke penjara bawah tanah. Dalam perjalanan menuju penjara, General Yunan datang untuk membantu mereka. Setelah itu, Lady Olivia mengantarkan mereka menuju tempat persembunyian. Di tengah putus asa, Anne memberikan motivasi untuk balik melawan dan membuat rencana. Awalnya, Hapa mengalihkan perhatian para penjaga agar Marcy dan Lady Olivia bisa membebaskan King Andreas. Setelah itu, Polly, Frobo, dan General Yunan akan melawan para pasukan kodok di kota. Sementara Anne dan Sprig menuju tembok penjaga untuk menutup gerbang Newtopia, agar para pasukan kodok yang lain tidak bisa masuk ke dalam sana. Di dalam menara, Sasha mulai merasa kalau tindakannya ini salah. Graham menawarkan Sasha untuk mendekorasi kastil agar Sasha bisa merasa lebih baik. Ketika mereka menurunkan sebuah tirai, mereka berdua menemukan sisi gelap dari King Andreas. So yeah, King Andreas is a bad guy. Sasha dan Graham segera menemui Anne dan Sprig untuk memperingati soal King Andreas. Sasha mencoba berbicara dengan Anne dan ia tidak memiliki niat untuk bertarung. Namun Anne sudah merasa sangat muak dengannya dan melanjutkan rencananya. Sasha pun terpaksa harus menyadarkan Anne dengan melawannya. Sementara itu, Sprig harus berhadapan dengan Graham. Singkatnya, Anne dan Sprig berhasil mengalahkan mereka berdua dan sekaligus menutup gerbang Newtopia. Mereka pun kembali ke dalam kastil untuk melanjutkan rencana mereka. Ketika Anne sudah memberikan kotak musik itu, King Andreas menceritakan masa lalunya dan juga rencana jahatnya selama ini. Kotak musik itu ditempatkan di sebuah tempat khusus dan seketika kastil Andreas mulai terangkat. Tidak hanya itu saja, semua pasukan robotnya juga mulai diaktifkan. By the way, pasukan robotnya ini merupakan model robot yang sama seperti Frobo. Anne dan teman-temannya berencana untuk menyerang King Andreas dan mengambil kotak musik itu. Tiba-tiba Marcy meminta Andreas untuk menghentikan semua kekacauan ini.
karena ini semua tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Anne dan Sasha merasa bingung dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Marcy. Andreas pun mengungkapkan kalau penyebab mereka bertiga terdampar di amfibia adalah karena Marcy. Marcy mengatakan kalau ia sengaja melakukan semua ini agar mereka bertiga tidak terpisahkan, karena pada hari ulang tahun Anne, orang tua Marcy memberitahunya kalau mereka akan pindah. Tentu saja hal ini akan membuat trio ini terpisah dan Marcy tidak ingin hal ini terjadi. Maka dari itu ia merencanakan pelariannya dengan membawa ikut serta kedua sahabatnya ke dunia lain. Sudah bisa dipastikan, Anne dan Sasha sangat tidak menyetujui rencananya. Untuk saat ini, Anne tidak ingin mempermasalahkan soal Marcy. Ia memerintahkan teman-temannya untuk melawan Andreas dan para pasukannya. Mereka pun bekerja sama dan berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Andreas. Di saat Andreas akan menginjak Polly, Frobo berusaha menahan Andreas dan hal ini membuatnya dihancurkan. Polly menjadi sangat marah dan seketika kedua kakinya tumbuh. Dengan kaki barunya ini, Polly dapat bergerak dengan sangat cepat, hingga ia dapat mengambil kotak musik dengan sangat mudah. Namun Andreas mengancam mereka dengan akan menjatuhkan Sprig. Polly terpaksa menaruh kotak musik itu, dan layaknya villain pada umumnya, Andreas mengingkari janjinya dan menjatuhkan Sprig. Seketika Anne menjadi sangat bersedih, dan batu permata miliknya mengembalikan kekuatannya. Yap, teori kalau batu permata ini memberikan trio gadis ini kekuatan terbukti benar. Kini Anne memiliki kekuatannya kembali, dan langsung mengaktifkan Super Saiyan-nya untuk menghajar Andreas. Tapi sayangnya kekuatan ini mengeluarkan banyak energi dan ia tidak dapat mempertahankannya cukup lama. Untungnya Marcy berhasil menyelamatkan Sprig dan juga mengambil kotak musik itu untuk membuka portal ke dimensi bumi. Ketika Anne dan para planter sudah di depan portal, tiba-tiba Marcy tertusuk oleh pedang milik Andreas. Now look what you've made me do. Marcy pun tumbang dan portal dimensi itu membawa Anne dan para planter menuju dunia manusia. Oh my frog. What is this place? Home. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari final season dari kartun Amphibia. Episode ini benar-benar sangat memuaskan. Semua penantian dan pengembangan karakter yang cukup lama terasa terbayarkan di episode ini. Meskipun harus gua akui, pacing dari ceritanya agak begitu cepat. Menurut gua harusnya episode ini bisa dijadikan 3 part dan bukannya 2 part. But overall, episode ini tetap sangat bagus, meskipun ada isu yang baru saja gue sebut. Matt Browley dan para timnya telah memberikan final season yang sangat luar biasa. Andai saja Disney tidak melakukan kesalahan sebelumnya, pastinya episode ini akan menjadi lebih epic lagi. Karena untuk sekarang, sudah banyak fans yang sudah menonton bocoran dari episode ini. Meskipun begitu, Disney juga telah menebus kesalahannya dengan mengumumkan jadwal rilis dari The Owl House season kedua, dan juga dalam penayangan episode terakhir ini, mereka memperlihatkan intro terbaru dari Amphibia season ketiga nanti. Jadi untuk sekarang gue bakal langsung aja membahas mengenai intro terbaru dari kartun Amphibia season ketiga. Kita mulai pembahasan dalam 3, 2, 1. Dalam awal intro, kita diperlihatkan dengan scene yang sama persis dengan episode yang gue bahas kali ini. Dimana Marcy yang sebelumnya ditusbol sama Andreas, Maksud gue, Marcy yang sebelumnya ditusuk oleh Andreas, menjatuhkan kotak musik dan mengirim Anne dan para planter kembali ke bumi. Gue sangat suka bagaimana mereka merubah tampilan dari awal intro ini, namun masih memiliki feel yang sama dengan intro sebelumnya. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan Anne yang kini sudah memakai pakaian yang baru, dan para planter memasuki rumahnya. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan para planter yang sepertinya sudah cukup akrab dengan keluarga Anne. Di sini kita juga bisa melihat kedua orang tua Anne. Untuk ibunya sendiri memang sudah pernah diperlihatkan di episode-episode sebelumnya, tapi untuk ayahnya ini adalah debut pertamanya. Lalu kita bisa melihat Polly yang sedang bermain dengan kucing milik Anne. Dan ya, kucing ini beneran mirip dengan ulat bulu yang ada di episode Domino Effect. Scene berikutnya adalah ketika Sprig meloncat ke atas kepala Anne, yang sama persis dengan intro sebelumnya. Dan scene berikutnya ini menurut gue cukup kreatif, yaitu Anne dan Sprig sedang melompati payung-payung yang ada di pantai. Sedangkan intro sebelumnya, Anne dan Sprig sedang melompati jamur raksasa. Berikutnya, kita diperlihatkan dengan Anne, Sprig, dan Polly sedang dikejar dengan sebuah robot yang hampir mirip dengan robot milik King Andreas. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana bisa robot itu ada di dunia manusia? Well, kemungkinan besar, robot ini merupakan sisa peninggalan dari nenek moyang Andreas ketika ia sempat mampir ke bumi. Anne dan para planter secara tidak sengaja menemukan dan mengaktifkan robot itu, dan robot tersebut langsung mengejar mereka. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan para planter yang sedang menyelinap ke dalam museum. Perkiraan gua, alasan mereka datang ke museum adalah untuk mencari sisa peninggalan dari peradaban Amphibia, entah itu sebuah tulisan kuno ataupun artefak yang lain. Berikutnya ada scene di mana Anne dan para planter sedang dikejar oleh banyak orang. Beberapa orang yang sedang mengejar mereka adalah wartawan dan para polisi. Sepertinya para wartawan ini sedang ingin mengetahui lebih dalam mengenai para planter. Dan untuk polisi, ini akan berhubungan dengan scene selanjutnya, yaitu sekumpulan capung dengan jumlah besar terlihat di atas langit. Menurut perkiraan gue, di sini adalah momen di mana sebuah retakan portal menuju bumi terbuka.
dan hal ini membuat beberapa makhluk dari amfibia masuk ke dalam bumi. Selanjutnya ada sebuah robot kodok besar yang sedang mengarahkan senjatanya, diikuti dengan robot-robot kecil yang gerakannya seperti seorang ninja. Sudah pasti robot-robot ini adalah milik King Andreas. Berikutnya ada Sasha dan Grime yang sedang berkumpul dengan warga Wardwood. Gue yakin ini adalah episode yang berfokus pada Sasha, di mana ia akan memberitahu rencana jahat King Andreas ke seluruh penjuru amfibia. Dan tindakannya ini memerlukan bantuan dari para warga Wardwood. Harapan gue untuk season ketiga nanti adalah kita bisa mendapatkan episode yang berhubungan dengan Sasha lebih banyak. Karena di season yang kemarin, kita hanya mendapatkan episode yang berhubungan dengan Sasha nggak lebih dari 5 episode. Berikutnya, kita ditampilkan dengan beberapa karakter manusia yang kemungkinan memiliki peran besar di season kali ini. Oke, di sini gue bakal memprediksi kemungkinan karakter ini bakal memiliki peran apa. Pertama, ada wanita yang memakai baju bermotif fosil dinosaurus yang kemungkinan dia ini adalah seorang paleontologi. Wanita ini akan memiliki hubungan dengan episode di mana para planter memasuki sebuah museum. Kemungkinan lain, wanita ini memiliki sedikit informasi mengenai peristiwa kunjungan yang dilakukan oleh nenek moyang Andreas di masa lalu. Lalu ada orang tua N yang gue sendiri udah gak perlu jelaskan perannya sebagai apa. Di sebelah orang tua N terdapat seorang gadis yang memiliki rambut warna biru. Gue masih belum bisa memprediksi karakter ini bakal memiliki peran apa. Tapi ya kemungkinan besar dia hanyalah teman sekolah N saja. Lalu ada dua perempuan dengan penampilan yang agak berantakan beserta sebuah robot anjing kecil. Perkiraan gue, dua perempuan ini akan memiliki peran dalam usaha N untuk mengembalikan Frobo. Di sebelahnya ada kakek tua kecil yang gue prediksi adalah seorang guru ataupun wali kota di sana. Dan yang terakhir terdapat mobil es krim yang sebelumnya sudah kita lihat sedang mengejar N dan para planter. Ya kemungkinan mereka berdua bakal menjadi villain kecil di season kali ini. Scene berikutnya menampilkan Andreas dan di belakangnya ada Marcy yang sepertinya bakal menjadi bahan eksperimennya. Dan di belakang Marcy terdapat sosok bermata banyak yang pertama kali diperlihatkan dalam episode The First Temple. Prediksi gua, Andreas akan menggunakan Marcy sebagai wadah bagi tuanya itu. Intro ini ditutup dengan sekumpulan robot yang sedang ingin menyerang N. Namun N segera berubah ke dalam mode Super Saiyan-nya. Scene ini sepertinya mengindikasikan kalau N akan dapat mengendalikan kekuatannya nanti. Oke, jadi begitulah pembahasan dari intro season ketiga kartun Amphibia. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, terutama scene di mana Marcy menemukan buku misterius yang terdapat gambar Bill Cipher-nya, akan gue bahas di video yang terpisah. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.